semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan terkait hasil resume buku dari Effective Public Relation edisi ke-9 dan juga ada Public Relation Profesi dan Praktik, ada pengantar Public Relations, lalu ada Handbook of Public Relations. Yuk lihat videonya, check it out! Ada tambahan buku ya guys? Kenalan dulu yuk sama kita yang cantik-cantik. Ini Halo namanya teman-teman, Aisyah perkenalkan guys. nama saya Aisyah Putri Nur Hidayah dari kelas 2A Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 2101030001. Kalau yang Perkenalkan ini nama saya Hiska. Reska Syadzah Syafa Zahira dari kelas 2A Ilmu Komunikasi dengan NIM 21010310. Nah, Halo ini Widya. semuanya, perkenalkan nama saya Widya Nurhaliza. Saya dari Ilmu Komunikasi 2A, Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang, dengan nomor NIM 2010328. Dan yang Halo terakhir teman-teman, dia. perkenalkan nama saya Demi Syarani dari 2A Ilmu Komunikasi dengan nomor induk 2010335. Chapter 1 mengenal Public Relations. Kenalan dulu ya sama Per. Poin 1, apa itu Public Relations? Dikutip dari buku Public Relation, Profesi dan Praktik edisi 3 karangan Dan Latimore, Otis Beskin, Suzette Heyman, Elizabeth L. Todd, halaman 4, Public Relation adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Istilah lain PR adalah hubungan masyarakat, corporate communication, corporate relation, corporate affairs, public affairs, corporate marketing and communication, corporate secretary, public affairs, public information. Dikutip dari Handbook of Public Relation, Dr. Elvinarno Ardianto, MSc, halaman 1 dan 2. Poin 2, apa itu konsep Public Relations? Dikutip dari buku Effective Public Relation edisi 9 karangan Scott M. Catlett, Allen H. Center, Glenn M. Brom, halaman 3 menjelaskan bahwa evolusi konsep public relation kepentingan bisnis yang kuat pada awal 1900-an menggunakan PR untuk membela diri dan mempertahankan monopolinya dari serangan jurnalis dan pembatasan aturan pemerintah yang makin ketat. Fungsi utamanya adalah menjelaskan pandangan mereka dan menyerang balik opini lain dalam rangka memengaruhi opini publik dan mencegah bertambahnya aturan pemerintah yang mengatur bisnis yang mereka jalankan. Komunikasi satu arah ini makin mendominasi setelah Amerika Serikat ikut dalam Perang Dunia Pertama dan Presiden Woodrow Wilson menciptakan Komite Informasi Publik. Komite ini diketahui oleh George Creel dan diawaki oleh para propagandis muda. Beberapa di antaranya kelak mendirikan perusahaan PR. Tujuan komite ini adalah menyatukan opini publik untuk mendukung kampanye dengan cara menggunakan kampanye propaganda di seluruh penjuru negara. Selama instansi-instansi awal ini, PR berbentuk publicity, yang didesain untuk mempengaruhi orang lain dan sering hanya disebut sebagai propaganda. Banyak yang masih mendefinisikan PR sebagai sekedar persuasi atau bujukan. Misalnya, salah satu kamus mendefinisikan public relations sebagai mengajak publik agar memahami dan punya kemauan baik. Penekanan ditambahkan Definisi ini merefleksikan tulisan Edward I. Bernays S., salah satu bapak pendiri PR dalam bukunya yang berpengaruh, The Engineer of Consent tahun 1955. Bahkan dewasa ini banyak praktisi yang bekerja dengan manajer dan klien mereka masih menganggap PR hanya sebagai komunikasi satu arah untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Poin 3, karakteristik public relations. Permintaan akan jasa konsultasi PR dan manajer PR yang handal sangatlah tinggi. Mereka bahkan acap kali dipandang sebagai dewa penyelamat dan diharapkan akan mampu menciptakan keajaiban. Tapi tentu saja, sehebat dan sepandai apapun mereka, tidak mungkin mampu mengerjakan semua hal dengan sempurna. Lagi pula, bidang PR memang demikian luas di banyak biro iklan yang memiliki divisi PR. Biasanya, bidang, tugas, dan strukturnya tidak dibakukan guna mengantisipasi aneka rupa perkembangan dalam profesi tersebut.
Konsekuensinya, seorang pejabat PR senantiasa dituntut untuk belajar, ia haruslah rendah hati, tekun, serta cepat menyesuaikan diri. Kemampuan dan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru mutlak diperlukan. Berikut ini adalah 6 kriteria yang merangkum keahlian seorang praktisi PR yang baik, terlepas dari latar belakang pribadinya. Yang A, mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik. Itu berarti ia harus mampu dan mau berusaha untuk memahami serta terkadang bersikap toleran kepada setiap orang yang dihadapinya, tanpa harus menjadi seorang penakut atau penjilat. Yang B, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya, ia mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, jelas, dan lugas, baik itu secara lisan maupun tertulis, atau bahkan secara visual, misalnya melalui gambar atau foto-foto. Yang C, pandai mengorganisasikan segala sesuatu hal itu tentunya menuntut suatu kemampuan perencanaan yang prima, memiliki integritas personal baik di dalam profesi maupun di dalam kehidupan pribadinya. Yang D, memiliki imajinasi. Artinya, daya kreatifnya cukup baik sehingga ia mampu membuat jurnal internal, menulis naskah untuk film dan video, menyusun rencana, kampanye, PR yang rinci dan jelas, serta mampu mencari dan menemukan cara-cara yang semula tak terbayangkan guna memecahkan berbagai masalah. Lalu yang E, kemampuan mencari tahu. Seorang praktisi PR dituntut untuk memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, ia memang dituntut untuk menjadi seorang yang serba tahu, mampu melakukan penelitian, dan mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kampanye, serta belajar dari hasil-hasil tersebut. Dikutip dari buku Public Relation edisi 5 karangan Frank Jeffkins, halaman 23 dan 24. Poin 4. Peran Public Relations. Peran PR. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, peran public relation terbagi menjadi 4 bagian, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai expert public relation, ex-cyber, hubungan publik dengan pihak manajemen adalah sebagai hubungan antara dokter dengan pasiennya, sehingga dalam hal ini pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang disarankan oleh praktisi public relation yang memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai communication facilitator. Dalam hal ini, praktisi public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen untuk mendengar apa yang diinginkan dan dihadapi oleh publiknya dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, sekaligus harus mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada publiknya. Yang ketiga, sebagai problem solving, terlibat dalam proses pemecahan permasalahan dan merupakan bagian tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat, sehingga dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional. Yang keempat, sebagai communication technician. Peranan communication technician ini adalah sebagai jurnalis in resident yang hanya akan menyediakan layanan teknis komunikasi atau method of communication in organization. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing atau tingkatan level, yaitu secara teknis komunikasi. Poin 5. Publik dalam Public Relations. Khalayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Menurut definisi yang dirumuskan oleh IPR, istilah khalayak sengaja dituangkan dalam istilah bermakna majemuk, yakni public. Hal ini dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan dari definisi di beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan PR tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya. Dalam kalimat lain, kegiatan-kegiatan PR tersebut khusus diarahkan kepada khalayak terbatas atau pihak-pihak tertentu yang berbeda-beda, dan masing-masing dengan cara yang berlainan pula. Penyebaran suatu pesan PR tidak dilakukan secara merata ke semua orang seperti halnya pesan-pesan iklan melalui media massa. Dalam memilih khalayak, PR bersifat lebih diskriminatif. Unsur atau segmen tertentu sengaja dipilih dalam rangka lebih mengefektifkan penerimaan pesan-pesan. Chapter 2 Strategi Public Relations. Dengerin lagi ya guys. Poin 1. Apa itu citra perusahaan? Apa itu citra perusahaan? Citra adalah image, the impressions, the feeling, the conception which the public has of a company,
a consciously created impression of an object, person, or organization, atau citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Citra dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Istilah lain citra adalah favorable opinion atau opini publik yang menguntungkan. Citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan memiliki citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi pedagang, dan publik lainnya yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Tugas perusahaan dalam membentuk citranya adalah dengan mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata publik atau masyarakatnya. Dikutip dari Handbook of Public Relations Dr. Elvi Narno Ardianto, MSI, halaman 62. Poin 2. Strategi pembentukan citra perusahaan. Strategi pembentukan citra perusahaan. Untuk membangun citra, perusahaan dapat memulainya dengan langkah pertama. Perusahaan membangun citra adalah memilih kelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting terhadap usaha keberhasilan bisnis atau profit making. Kelompok masyarakat itu disebut kelompok sasaran atau target kelompok. Manajemen perusahaan wajib mengusahakan kelompok sasaran mereka agar selalu mempunyai persepsi yang positif terhadap jati diri perusahaan. Banyak sekali loh perusahaan yang melakukan riset pasar untuk mengetahui siapa yang dapat dikategorikan sebagai kelompok sasaran agar dapat dijadikan sebuah kelompok sasaran. Persepsi mereka itu harus diuji, teman-teman. Jadi, selama riset pasar, perusahaan mengumpulkan informasi apa yang disukai dan juga tidak disukai anggota masyarakat terhadap produk mereka dan juga perusahaan. Agar kelompok masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap produk, merek, dan perusahaan belum dapat dikategorikan sebagai kelompok sasaran. Hal ini dikutip dari buku Handbook of Public Relations karya Dr. Elvi Farno Ardianto, MSI, halaman 62 dan juga 63. Poin 3. Apa itu opini publik dan pengaruh dalam perusahaan? Opini publik, gagasan umum tentang opini publik menyatakan bahwa opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama. Tetapi pendekatan kesepakatan individual untuk mendefinisikan opini publik melupakan bahwa ini bersifat publik kognisi individu barangkali mewakili atau barangkali tidak mewakili konsensus atau pemikiran bersama, sebab konsensus lebih mempresentasikan jenis opini yang membentuk atau dibentuk oleh diskusi publik di kalangan pihak-pihak yang berbagi sense of commonness. Jadi, opini publik lebih dari sekedar kumpulan pandangan yang dianut oleh kategori kelompok individu pada satu waktu. Opini publik tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sebuah keadaan kesadaran individu, sebaliknya. Opini publik merefleksikan proses dinamis di mana ide-ide diekspresikan, disesuaikan, dan dikompromikan melalui dalam rangka menuju determinasi kolektif dari suatu arah tindakan. Vincent Price dan Donald F. Roberts, Public Opinion Process, dalam Handbook of Communication Science at Berger and Sef 84. Poin 4. Peran riset dalam perencanaan PR yang strategis. Dikutip dalam seri Detrich Green Strategy by Numbers, Upfront Research doesn't yet have a permanent place in PR Week, tanggal 4 Agustus tahun 2003, halaman 15. Survei terhadap para praktisi selalu menunjukkan bahwa training riset berada di urutan teratas dari kebutuhan profesional untuk menempuh pendidikan yang berkelanjutan. Survei juga menunjukkan bahwa praktisi sering kali mengatakan bahwa mereka tidak melakukan riset lebih banyak karena kekurangan dana dan kurang waktu. Namun penjelasan yang lebih baik tentang mengapa begitu sedikitnya riset dalam PR adalah karena kombinasi dua hal, yaitu kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara melakukan dan menggunakan riset, dan banyak pimpinan dan klien PR memandang bahwa riset tidak dibutuhkan. Selama bertahun-tahun, eksekutif dan praktisi menganut mitos bahwa PR berhubung dan sesuatu yang tidak bisa diukur. Direktur riset mengatakan yang sering saya dengar adalah Anda tidak bisa mengukur itu, Anda tidak mengetesnya, jadi mana pakai intuisi kita saja. Chapter 5 GOV Relations. Chapter terakhir nih guys, dengerin lagi ya. Poin 1. Fungsi public relations dalam pemerintahan. Pihak PIO pemerintahan seperti halnya praktisi public relation lainnya
berusaha mencapai saling pengertian antara agensi mereka dengan publik dengan mengikuti proses public relations strategis. Mereka harus mengukur opini publik, merencanakan dan mengorganisasi efektivitas public relation, membuat pesan untuk audiensi internal dan eksternal, serta menilai efektivitas dari proses ini secara keseluruhan. Seperti semua boundary spanner, organisasi ayo secara bersama melayani dua master publik mereka dan karyawan mereka. Pada satu sisi, mereka memberi publik laporan tentang informasi pemerintah yang lengkap, apa adanya, dan terus-menerus. Pada sisi lain, mendiang pendidik public relations Scott Gottlieb berpendapat bahwa administrator pemerintah percaya dengan fungsi utama dari informasi publik, yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki kebijakan dari administrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Dikutip dari buku Public Relations Profesi dan Praktik edisi 3, karangan dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Hyman, Elizabeth L. Todd, halaman 362-363. Poin 2. Perbedaan PR dan Public Affairs. Perbedaan public relation dan public affairs. Public relation adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public relation berkomunikasi dengan semua masyarakat internal maupun eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif sehingga menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh serta pemahaman di antara konstituen dan organisasi masyarakat. Dikutip dari buku Public Relations Profesi dan Praktik edisi 3 di halaman 4. Selanjutnya, public affairs adalah sebuah istilah yang kadang digunakan sebagai sinonim bagi semua aktivitas public relation dan lebih sering menjelaskan aspek public relation yang berkaitan dengan lingkungan politik dari organisasi. Kadang-kadang dia disebut dengan government relation. Public affairs terkait dengan manajemen isu karena melalui pembangunan hubungan dalam public affairs ini dapat membantu organisasi mengantisipasi atau merespon berbagai isu yang mempengaruhi aktivitasnya. Kegiatan public affairs termasuk dalam kegiatan yang berusaha membentuk opini publik dan legalasi, mengembangkan respon yang terdapat efektif masalah yang menjadi perhatian publik, serta membantu organisasi menyesuaikan diri dengan harapan publik. Dikutip dari buku Public Relations Profesi dan Praktik edisi 3, karangan dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Hyman, Elizabeth L. Todd, halaman 348. Poin 3. Tugas Public Affairs. Tugas Public Affairs di perusahaan bertugas sebagai perantara atau penghubung dengan unit-unit pemerintah, mengimplementasikan program bantuan masyarakat, mendorong aktivisme politik, mengampanyekan kontribusi dan voting, dan melakukan kegiatan amal dan turut dalam organisasi pembangunan masyarakat. Departemen Urusan Publik Hewlett Packard menyatakan bahwa misinya adalah membentuk kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang membuat HP bisa mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Demikian pula perusahaan konseling PR menggunakan label public affairs untuk pelayanan lobbying dan hubungan pemerintahannya. Poin 4. Tujuan public affairs di pemerintahan. Pemerintah menyentuh setiap aspek masyarakat dan hampir semua bagian pemerintah mengandalkan pada orang-orang public affairs. Tujuan dari humas pemerintah terlepas dari level dan tipe pemerintahan. Setidaknya mengandung 7 tujuan yang sama. Yang pertama, memberi informasi konstituen tentang aktivitas pemerintah. Yang kedua, memastikan kerjasama dalam program pemerintah atau voting, curbside recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan kewajiban menggunakan sabuk pengaman dan aturan dilarang merokok. Yang ketiga, mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan atau sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana. Yang keempat, melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintahan, menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik di dalam organisasi, meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi. Yang kelima, mengelola informasi internal, menyiapkan newsletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk karyawan.
Yang keenam, memfasilitasi hubungan dengan pers yang bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media, memberitahu pers tentang organisasi praktiknya. Yang ketujuh, memberikan komunitas dan bangsa menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah publik lamanya dan mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan bisa menjadi ladang ilmu buat kalian semua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah! BTS nih JIZ, tapi bukan boy band era. Sekian aja dari kelompok 5. Semoga ilmu yang kami berikan bisa menjadi ladang pahala.